Ya, shalom semuanya. Selamat siang untuk kita semua pada saat ini. Baik, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita untuk siang hari ini. Saya mengambil satu tema, ingat kita masih punya Tuhan. Amin. Ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita masih punya Tuhan. Artinya bahwa apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, satu hal bahwa kita masih punya Tuhan. Katakan kiri kanannya, katakan kita masih punya Tuhan. Ya. Amin saudara. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita akan sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan mampu melakukan menjawab setiap pergumulan umatnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sampai selesai. Tetapi pada siang hari ini cukup 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-20, pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Muinim, datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat di sini satu hal yang kita mau belajar dari salah seorang raja Yehuda. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, kita melihat bagaimana pada saat itu Yosafat itu mendapat berita bahwa dikatakan di ayat yang kedua, sepasukan datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Ada beberapa pasukan koalisi yang ingin menyerang kerajaan Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yehuda. Ada Bani Moab dan Bani Amon. Mereka dibantu dengan pasukan Meunim. Ini adalah pasukan mereka yang ada di gunung-gunung pada waktu itu. Ya, bangsa Arab yang tinggal di pegunungan Seir di sebelah timur dan sebelah selatan Laut Mati. Ini satu jumlah yang besar yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Satu kerajaan aja begitu berat dia hadapi dengan pasukannya. Tetapi di sini dikatakan ada dua, Bani Moab dan Bani Amon. Bahkan di situ dikatakan dibantu oleh pasukan Meunim. Orang-orang yang biasa hidup di pegunungan. Mereka bertiga kerajaan besar ini. Mereka bersekutu ingin menghabiskan Raja Yosafat dan pasukannya orang-orang Yehuda pada waktu itu. Nah, mendengar berita itu, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan saudara di ayat yang ketiga, di situ dikatakan Yosafat menjadi takut. Mendengar berita bahwa ada koalisi kerajaan-kerajaan yang ingin menyerang Yosafat. Mendengar berita tersebut, Alkitab mencatat bahwa Yosafat menjadi takut. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, bahwa setiap manusia itu tidak lepas yang namanya takut. Ada yang kebal dari rasa takut. Halo? Ya. Saya percaya bahwa setiap orang, siapapun, ada sisi-sisi tertentu kita akan merasakan yang namanya ketakutan. Nah, demikian juga yang terjadi dengan Raja Yosafat. Saat dia mendengar berita tersebut, Alkitab dengan jelas sekali mengatakan bahwa dia menjadi takut.
Ya kita bisa bayangkan pada waktu itu bagaimana Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ini adalah sekutu yang besar, laskar yang besar yang akan menyerang kerajaannya. Tetapi di situ kita melihat pada saat Yosafat menghadapi ketakutan, apa yang dia putuskan pada waktu itu? Sikap apa yang dia lakukan pada saat dia menghadapi ketakutan? Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga B, ia mengambil keputusan untuk mencari siapa? Mencari Tuhan. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Pada saat dia mendengar berita tersebut, Yosafat tidak mencari bantuan pada kerajaan-kerajaan yang lain. Tentu dia bisa melakukan hal demikian. Dia mungkin punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain selain Bani Moab dan Bani Moab yang ingin menyerang. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Yosafat. Tetapi di situ dia putuskan. Bukan hanya dia dan keluarga, tetapi dikatakan di situ semua orang Yehuda. Mereka bersama-sama untuk apa? Mencari Tuhan. Mereka berpuasa. Mereka mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ia bisa saja minta bantuan kepada kerajaan lain. Ia bisa aja minta kepada orang-orang yang menyembah dewa-dewa pada waktu itu untuk menolong dia. Tetapi satu hal yang kita mau belajar, Yosafat tetap memilih untuk dia tetap mencari Tuhan. Dalam kesesakannya, ketika ia takut, ia tidak melihat ketakutannya, tetapi lebih memilih untuk melihat dan mencari Tuhan. Bahkan dikatakan seluruh rakyatnya berpuasa meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Yosafat sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bergumul. Dan di dalam satu doanya di ayat 12 itu katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah kita bisa melihat di sini, ya, dalam pergumulan di dalam doanya, pada saat ketakutan yang menguasai kehidupan Yosafat, di dalam doanya dia katakan, mataku tertuju kepadamu. Artinya di sini kita bisa melihat Yosafat benar-benar dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dia benar-benar untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu bapa leluhurnya, ya, mereka pun juga punya pengalaman pada saat-saat mereka menghadapi bahaya. Tetapi dari situ dia belajar bahwa Tuhan mampu untuk menolong umatnya. Nah sini kita menjadi satu hal bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini juga yang seharusnya menjadi prinsip di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita takut akan sesuatu hal yang bisa saja mengisi kehidupan kita. Kita tidak tahu, kadang-kala muncul ketakutan-ketakutan. Mungkin kita takut dengan masa depan kita. Kita takut dengan keluarga kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang muncul dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Mungkin juga dalam pasangan hidup kita. Ada ketakutan, mungkin kita berpikir, ini udah kepala 3 ini Tuhan. Kayaknya belum ada yang lengket-lengket ini yang dekat-dekat. Ya mungkin ada aja seperti itu ya. Timbul ketakutan. Ada banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Sehingga mereka katakan, mungkin sudah kepala 3, aduh. Ya pernah saya bertemu dengan beberapa anak muda, kenapa nggak pulang ke kampung misalnya. Gimana ya Om, kalau pulang itu ditanya, kapan kamu? Kapan kamu? Kapan kamu berkeluarga? Kapan kamu berkeluarga? Itu aja yang ditanya. Jadi timbullah ketakutan apa? Di dalam kehidupannya. Ada banyak mungkin ketakutan-ketakutan yang kita hadapi hari-hari ini.
Mungkin dengan fisik kita, dengan sakit penyakit kita, dengan banyak hal yang mungkin bisa menguasai kehidupan kita. Sehingga ketakutan itu terus menyerang kita. Tetapi satu hal, pada siang hari ini kita mau belajar. Pada saat Yosafat menghadapi ketakutan itu, apa yang dia putuskan? Dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6 katakan apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama apa? Selama dia berkenan untuk ditemui. Berseru kepadanya selama apa? Ia dekat. Ini yang kita harus lakukan. Ya, berseru kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Selagi dia dekat, tadi pagi Ibu Nyoman menyampaikan bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita harus memiliki hubungan, ada kerinduan untuk kita selalu mencari Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Mereka mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan semua orang-orang Yehuda. Ini hal yang pertama yang kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat pada waktu itu saat dia menghadapi ketakutan. Satu hal kita belajar, dia memutuskan yang pertama apa? Dia mencari Tuhan. Amin saudara. Mencari Tuhan, itu yang pertama. Nah yang kedua, apa yang setelah itu Yosafat lakukan? Kalau kita perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, ke seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Hal yang kedua, di dalam dia mencari Tuhan, yang kedua dilakukan, di situ dikatakan apa? Dia sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan apa? Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam dia mencari Tuhan, di situ kita bisa melihat bagaimana Yosafat mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di sini di dalam ketakutan dan Yosafat mencari Tuhan, sujud menyembah. Kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana Yosafat mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Daud, pemazmur Daud saat dia menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Satu hal yang kita mau juga lihat bahwa apa yang dia katakan dalam 7 sehari aku selalu untuk apa? Memuji Engkau. Artinya bahwa Daud pun tidak lepas dari puji-pujian. Dan ini memang adalah gaya hidup daripada Daud. Karena itulah dia suka untuk memuji Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Sujud menyembah artinya sebagai tanda hormat kita kepada Allah. Artinya Yosafat sadar walaupun dia seorang raja, ia mempunyai kemampuan yang terbatas. Ia sadar bahwa kekuatannya itu sangat terbatas. Ia sadar hanya Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat atas setiap persoalannya. Dan ia percaya bahwa hanya kekuatan kuasanya saja yang dapat menyelesaikan perkaranya. Amin saudara. Inilah kita melihat sikap daripada Yosafat. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam dia merendahkan diri, dia sadar bahwa dia tidak mampu. Oleh sebab itulah di dalam doanya dia katakan, mataku hanya tertuju kepadamu Tuhan. Artinya bahwa dia tidak tahu lagi apa yang dia harus berbuat. Mungkin di dalam pergumulan kita, di dalam doa kita, saat kita tidak tahu lagi apa yang kita harus lakukan. Mungkin kita juga berkata, saya tidak tahu lagi apa yang saya berbuat Tuhan. Tetapi mata saya hanya tertuju kepada Engkau. Saat kita mau merendahkan diri hadapan Tuhan, saat kita sadar bahwa kita tidak mampu,
disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan nyatakan mujizatnya saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan akan turun tangan, Dia akan berperang melawannya. Amin. Nah, oleh sebab itulah saudara, saat ketakutan muncul dalam kehidupan kita, yang kedua adalah apa? Kita mau merendahkan diri, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita banyak membutuhkan apa? Mungkin keuangan, kita butuh hal-hal yang lain. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Masalah perekonomian kita. Ya. Mungkin banyak hal yang kita butuhkan. Belajar kita untuk apa? Kita datang mencari Tuhan. Bukan berarti kita ada pemimpin rohani, kita tidak perlu, boleh silakan. Tapi yang utama adalah kita harus mencari Tuhan. Baru kita minta dukungan pemimpin-pemimpin rohani kita. Yang penting adalah utama kita harus mencari Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segalanya. Nah, Yosafat belajar dari hidup mengikuti dari Daud apa yang menjadi bapak leluhurnya. Ya. Oleh sebab itulah mari kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Yosafat. Kadangkala juga kita menemukan hal-hal demikian. Tetapi apa? Dia mau untuk dalam segala ketakutannya, dia mencari Tuhan. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, itu hal yang kedua, saudara. Nah, hal yang ketiga di situ dikatakan di ayat yang ke-20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Nah, hal yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dia percaya kepada Tuhan, bahkan dia sampaikan kepada orang-orang Yehuda, kepada pasukannya pada waktu itu. Yosafat meneguhkan mereka. Pada pagi hari dia berdiri dan berkata kepada bangsanya, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu." Yosafat meneguhkan dan dia memberikan kekuatan kepada penduduknya untuk apa? Percaya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan berarti mengakui keberadaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita percaya ya kepada Tuhan, artinya bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Amin. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Kalau satu ini ditutup, Tuhan bisa buka yang lain. Kalau keran ini yang ditutup, satu yang ditutup ini, Tuhan bisa buka keran-keran yang lain. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap kita. Yang penting adalah apakah kita percaya kepada Tuhan. Ini saudara, kembali kepada pribadi kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, saat kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Dia adalah Yehova Nisi, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Nah, ini saudara, mari kita belajar untuk percaya. Seberapapun kerohanian kita, tapi kalau kita benar-benar mata kita tertuju, kita percaya kepada Tuhan, mata kita lagi akan melihat ada pertolongan, ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kami ada seorang jemaat baru dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara sepupu kita, baru berapa bulan inilah dia mulai untuk mengenal Tuhan. Belum masuk tahap di dalam baptisan. Satu ketika pada waktu orang tuanya meninggal, terus dia katakan, sampaikan kepada istri saya, ada uang dan cincin emas pada waktu itu hilang dari lemarinya. Ya, dia menangis. Dia berpikir bagaimana untuk menggantikan bahwa
emas itu adalah titipan dari kakaknya. Pada saat itu dia baru mengenal Tuhan. Ya, baru berapa bulan dia ingin belajar siapa Yesus itu. Maka pada waktu dia datang malam-malam dia menangis, dia minta bagaimana caranya. Bagaimana solusinya? Kalau satu ketika saudaranya tanya mana itu cincin, dia harus jawab apa? Kalau dia harus kembalikan, bagaimana cara mengembalikannya? Sedangkan dia tidak memiliki uang yang banyak. Istri saya sampaikan sesuatu kepadanya dan dia ajak dia untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa dia katakan, kalau kamu percaya kepada Yesus bahwa Tuhan sanggup untuk menolongmu, kita akan melihat ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kalaupun tidak terjadi sesuatu, tapi kita tahu ada cara Tuhan juga untuk mengembalikan itu semuanya. Ya. Lalu pulanglah malam itu dia. Apa yang terjadi saudara? Besok siangnya dia telepon apa lagi? Siangnya dia kerja di salah satu kantor pajak di Curug. Dia datang ke rumah siang-siang pada waktu jam istirahat. Dia datang ke rumah, dia katakan, "Tante, Yesus itu benar-benar ada." Kenapa? Ternyata pada siang itu, pada waktu dia bongkar kembali lemari itu, dia melihat di sela-sela baju itu, cincin dan uang tunai itu ada di lipatan baju itu. Padahal kemarin kami sudah bongkar baju itu, tidak ada sesuatu. Tapi pada saat setelah doa malam itu, Tante, siang itu terjadi benar-benar mujizat. Benar-benar Tuhan Yesus nyatakan, Tante, bahwa uang itu dikembalikan dan ada itu semuanya cincin. Luar biasa. Tuhan kita, amin. Kita berikan dulu. Ya. Ya. Padahal dia baru berapa bulan mengenal Tuhan. Belum masuk dalam tahap baptisan. Ya. Memang kami belum bawa dia dalam tahap dalam baptisan. Saya ajar mereka untuk dia lebih mengenal, memahami siapa Yesus. Dari pengalaman-pengalaman itulah, ya, dia melihat Tuhan benar-benar nyata. Bahkan saudara-saudaranya, dia katakan, kalau kamu memang pilihanmu untuk ke gereja, silakanlah. Ya, kalau memang itu pilihan, saudara, keluarganya sudah mendukung. Kalau memang itu pilihanmu ke sana, silakan. Kami restui, kami izinkan. Dan ini menjadi kesaksian buat dia. Ya, saat dia benar-benar percaya bahwa Yesus itu ada. Berapa banyak kita percaya bahwa Yesus itu ada? Halo, percaya? Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup melakukan itu dalam kehidupan kita. Yang penting apapun keadaannya kita hadapi, kita tidak perlu takut. Ya. Karena Mazmur 56 ayat 3 katakan, apa yang dikatakan Daud? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saat dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Saat kita takut, apapun bentuknya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Ya, ini yang dialami oleh Daud. Oleh sebab itulah Amsal 3 ayat 5 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan pakai pikiran kita, bersandar dengan pikiran kita. Bagaimana? Apa benar atau tidak? Kalau kita percaya, percayalah dengan segenap hati. Ya, jangan kita andalkan pikiran kita, kekuatan, kehebatan kita. Karena Yeremia 17 katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, satu hal kita mau belajar,
dari Yosafat ini, bagaimana dia menghadapi masalah dalam mencari. Ya, dia mencari Tuhan. Ya, dia sujud menyembah Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat di ayat 14 sampai 17. Lalu Yeskiel bin Zakaria bin Benaya bin mantannya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, kita bisa lihat bagaimana pada saat Yosafat, saat dia menghadapi itu semua, kita melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka di situ dikatakan tidak usah kamu berperang, kamu melihat saja Tuhan menggantikan berperang. Saat kita mau mencari Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita percaya, dan Tuhan akan menggantikannya. Dia akan berperang dan dia akan memberikan kemenangan atas setiap kita. Amin. Nah saudara, sebagai ayat terakhir kita lihat di dalam Yesaya 41. Ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri.